Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ini saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, ada pertanyaan berkaitan dengan Ratib Al-Haddad. Pertama, apa benar Ratibul Haddad ini karangan Imam Al-Haddad? Karena ada isu-isu katanya karangan Imam Ar-Rifai. Yang kedua, bagaimana hukum membaca Ratibul Haddad? Pertama, Ratibul Haddad yang ada sekarang dan beredar di negeri kita Indonesia itu memang susunan Al-Imam As-Sayyid Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dan itu tidak diragukan lagi karena ini memang riwayatnya mutawatir dari dulu dari Imam Al-Haddad itu ratib. Nah, sedangkan isu-isu sebagian orang yang mengatakan itu katanya sebenarnya ratib itu disusun oleh Imam Ahmad Ar-Rifai, pendiri Thariqah Rifaiyah, itu tidak ada informasi yang jelas, tidak ada dasarnya. Jadi gak ada dasar kalau itu dari Imam Ahmad Ar-Rifai, tidak ada. Apalagi sampai dikatakan Imam Al-Haddad menjiplak ratibnya Imam Ar-Rifai. Gak mungkin lah kalau menjiplak-jiplak begitu. Mengapa? Imam Ar-Rifai orang alim, Imam Al-Haddad alim juga. Yang jiplak itu biasanya orang yang gak alim. Kayak kemarin ya, ada orang nulis buku tentang nasab, katanya penelitiannya sendiri, ternyata jiplak dari Google. Nah, yang ini jiplak sungguhan memang kalau yang ini. Kalau Imam Al-Haddad bukan penjiplak, karena beliau memang alim, bahkan oleh para ulama diberi gelar Syekhul Islam. Beliau ini juga dianggap lisanul alawiyin, juru bicara sadah Bani Alawi. Beliau ini juga ya ahli fikih. Beliau ini juga ahli tasawuf, orang sufi, artinya ya memang alim beliau. Kalau orang alim seperti beliau ya ngapain menjiplak, memang sudah makamnya seperti itu. Dan Imam Al-Haddad ini ratibnya tidak hanya Ratibul Haddad, karena beliau juga punya Wirdul Latif, kemudian punya Wirdul Kabir, kemudian beliau juga punya Hizbun Nasr, kemudian beliau punya doa surat Yasin dan lain sebagainya. Dan itu memang murni karangan beliau. Nah, untuk Ratibul Haddad ini memang ratib yang populer. Dan Ratibul Haddad ini isinya adalah himpunan-himpunan beberapa ayat Al-Quran, yaitu surat Fatihah, ayat Kursi, lalu awal surat Baqarah. Kemudian setelah itu zikir-zikir yang maksur dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ayat-ayat dan zikir-zikir ini memang di dalam kitab-kitab hadis itu memang dianjurkan dibaca pada waktu pagi dan petang atau pagi dan sore, memang dianjurkan. Makanya kalau Ratibul Haddad ini dibaca ya bagus kalau dibaca, karena memang itu bacaan-bacaan yang dianjurkan dibaca pagi dan petang atau pagi dan sore. Dan khasiatnya banyak sekali, seperti menolak sihir ya, menolak diganggu orang, menolak aliran sesat ya. Ya pokoknya menolak yang tidak baik, menolak serangan musuh, itu Ratibul Haddad. Dan Ratibul Haddad ini sampai di bacaan terakhir itu ya, sampai setelah baca la ilaha illallah terakhir itu
lalu baca Al-Ikhlas 3 kali, lalu Al-Falaq sekali, lalu An-Nas sekali. Itu batas Ratibul Haddad di situ. Sedangkan bacaan Fatihah yang berbeda-beda, Fawatih ya, itu tambahan dari para ulama di tiap daerah. Mengapa ada bacaan-bacaan Fatihah itu biasanya dibaca sebagai doa ya, atau khususan bagi ulama-ulama yang berperan di negeri itu, di daerah itu. Jadi itu bisa dirubah-rubah, atau baca rotib misalnya pahalanya untuk siapa, itu bisa ditambah itu Fatihahnya, karena itu bukan termasuk rotib. Jadi itu Ratibul Haddad. Dan orang yang baca Ratibul Haddad hanya gara-gara isu-isu nasab, jangan berhenti, karena itu memang zikir yang maksur dari baginda Rasulullah SAW. Jadi tetap dibaca, dan jangan sampai menganggap Imam Al-Haddad bukan sayyid, jangan. Karena Imam Al-Haddad ini ulama besar, wali kutub dari kalangan Sadah Ba'alawi, dan Sadah Ba'alawi Ahlul Bait dari marga Ba'alawi. Kata para ulama, ini adalah Ahlul Bait yang nasabnya termasuk paling sahih di dunia. Jadi artinya apa? Membaca Ratibul Haddad itu dianjurkan. Di antara khasiatnya, kata para ulama, itu disyarah oleh Syekh Abdullah Basaudan, kemudian juga disyarah oleh salah satu cucunya, entah siapa itu yang ngarang syarah Ratibul Haddad ya. Di antara fadilahnya ya menolak musuh, kemudian biar pikiran tenang, keluarga, anak-anak dan yang menjadi miliknya dijaga, dilindungi oleh Allah. Kemudian insyaallah juga meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Itu orang membaca Ratibul Haddad. Kemudian juga di situ ada doa-doa mendoakan kaum muslimin di seluruh dunia. Ini Ratibul Haddad. Karenanya ini menjadi ijazah ammah dari para kiai, para ulama di Indonesia. Dibaca di mana-mana, di pondok-pondok. Itu Ratibul Haddad. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita selalu mendapat keberkahan dari Al-Imam As-Sayyid Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad serta para sada Ahlul Bait termasuk dari kalangan Ba'alawi alaihimussalam. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, di seluruh Indonesia maupun di luar negeri, perkenalkan saya Al-Fakir Muhammad Idrus Ramli mengajak saudara-saudara sekalian untuk menyisihkan sebagian hartanya sebagai donasi bagi program peduli pendidikan yang dikelola oleh LAS, Lembaga Amin Zakat Sidogiri. Program ini merupakan bantuan untuk biaya pendidikan yang diberikan kepada anak didik binaan LAS Sidogiri yang meliputi 1. Beasiswa anak yatim dan duafa, 2. Beasiswa anak berprestasi, 3. Peningkatan SDM guru, dan 4. Penugasan dai dan atau tenaga pengajar. Silahkan saudara-saudara, kami tunggu donasinya melalui rekening yang tertera di video ini. Insya Allah harta kita akan semakin berkah, semakin dimudahkan, semakin lancar, semakin bertambah. Amin, Allahumma amin. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.